Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan terus menopang kehidupan kita dengan memelihara kita. Kita ada adalah karena anugerahnya saja. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita membaca firman-Nya dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, bersyukur untuk segenap kehidupan kami, seluruh keberadaan kami, hingga kami boleh ada sampai hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, tubuh dan kesehatan, serta memelihara kami. Terima kasih. Apapun situasi dan keadaan kami sangat menyadari bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini. Ya Tuhan Allah kami, hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon tolonglah kami oleh Roh-Mu, agar kami dikuatkan sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang kami baca tentang firman-Mu dan kami renungkan, agar iman kami makin dikuatkan dan kami hidup berjuang untuk mengimani dan berjalan dalam terang firman Tuhan tiap-tiap hari. Tolonglah kami, dan kami mohon ampunilah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan berbunyi, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan, saudara. Saudara, nyanyian ini ditulis oleh Daud, dan nyanyian ini adalah merupakan doa, merupakan sebuah mazmur untuk menyatakan berapa lama lagi Tuhan. Mungkin situasi yang dialami oleh Daud ini pernah juga kita alami di dalam kehidupan kita. Kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Rasa sengsara dan rasa yang sedih yang Daud alami ini membuat Daud itu dia merasa bahwa Tuhan itu telah jauh. Tuhan itu melupakan dia, Tuhan itu meninggalkan dia. Mungkin kita juga pernah merasa seperti itu. Pernah merasa putus asa ketika pertolongan ataupun jawaban doa yang kita harapkan, sepertinya doa kita itu kelihatannya tidak kunjung tiba jawabannya juga. Lebih lagi kalau kita memperhatikan misalnya situasi kita, apa yang kita lihat dan apa yang terjadi, dan kita berdoa, tetapi doa kita itu sepertinya tidak seperti ada tembok yang menghalangi. Keadaan tidak semakin lebih baik, bahkan semakin buruk. Jauh sekali dari apa yang kita pikir Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan lakukan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pengalaman seperti yang dialami Daud itu adalah pengalaman kita juga. Pengalaman bahwa Allah memalingkan wajahnya dari orang-orang yang Ia kasih adalah pengalaman banyak orang percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam pengakuan iman kita mengatakan bahwa
Orang-orang percaya pun kadang mengalami berbagai goncangan, kehilangan kepastian akan keselamatan mereka. Bahkan melalui pengalaman di mana Allah seolah-olah menyembunyikan wajahnya, diam, dan begitu jauh. Seolah-olah ia membiarkan kita berjalan dalam kegelapan dan tidak ada terang sedikit pun. Sehingga kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Itu adalah tangisan yang dialami oleh banyak orang percaya sepanjang masa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat Daud tidak berhenti di sana untuk bertanya berapa lama lagi akan ada kebaikan. Meskipun berulang kali ia bertanya kepada Tuhan, tetapi ia tahu bahwa hanya kepada Tuhanlah ia dapat kembali, ia datang kembali, ia terus datang. Nah, saudara, memang kalau kita memperhatikan seperti ada semacam pertentangan iman di sini. Ya, antara bertanya berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu, dan dengan kata-kata Daud di ayat yang 2 dan ayat keempat, pandanglah kiranya aku, ya Tuhan, Allahku. Belum lagi ditambah lagi saudara, Daud itu memanggil Tuhan sebagai Allahku, yang menunjukkan keyakinannya akan kasih setia Tuhan di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah derita, di tengah-tengah kesesakan yang ia alami. Ya, begitu pedulinya Daud akan hormat dan kepada nama Tuhan. Sampai-sampai ia mengatakan, jangan sampai ia kedapatan kalah atau mati, dan musuh-musuh menyatakan, musuh-musuh menyatakan bahwa mereka telah mengalahkan Daud, orang pilihan Allah itu. Nah, mereka berkata, oh ternyata orang yang diurapi Tuhan itu cuma bertahan seperti ini. Nah, kalau begitu, ngapain kita takut kepada Tuhan kalau terjadi seperti itu? Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa sering doa-doa dan permohonan kita juga berhenti pada diri kita sendiri. Betapa sering. Tentu tidak salah untuk meminta pertolongan dari Tuhan, dan karena itu yang barangkali kita melihat di Mazmur, di bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab ini, saudara. Tetapi yang salah adalah begitu doa-doa dan permohonan kita hanya bertujuan akhir demi untuk apa? Yaitu supaya reputasi kita, kenyamanan kita, dan agenda kita sendiri. Itulah yang salah. Kita hanya mengikutsertakan Tuhan sebagai pemeran pembantu dalam masalah-masalah kita. Tuhan, Engkau hanya berguna kalau saya bahagia. Demikian kira-kira pesan tersirat di dalam doa-doa kita. Nah, saudara, doa-doa dan permohonan Daud membalikan semuanya itu. Kalau kita perhatikan, kemuliaan, reputasi, dan agenda Tuhanlah yang lebih penting di dalamnya. Betul memang Daud berteriak minta tolong kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Tapi tujuan akhirnya sesungguhnya adalah agar melalui pertolongan dan keselamatan yang dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan, Daud bisa semakin memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Itu sebabnya di ayat akhir atau di bagian akhir Mazmur ini dalam ayat 6, Daud mengalihkan fokusnya pada kasih setia Tuhan dan keselamatan yang ia kerjakan. Allah menunjukkan kasih-Nya melalui berbagai karya keselamatan yang telah ia tunjukkan sepanjang sejarah, kepada Israel umat-Nya sepanjang hidup Daud, dan puncaknya yaitu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan sepanjang sejarah orang-orang percaya sampai hari ini di dalam hidup setiap orang-orang yang percaya. Dan kalau kita mau diam sejenak, artinya merenungkan, memikirkan, mendalami setiap perbuatan-perbuatan Tuhan sepanjang sejarah, maka kita akan berkata seperti Daud, kepada kasih setiamu aku percaya Tuhan, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
walaupun situasi dalam hidup kita sekarang ini belum berubah dan hati kita masih dilingkupi atau dipenuhi ketidakpastian, kekhawatiran, tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu. Kita bisa menyanyikan kasih setia dan keselamatan dari Tuhan. Kita melihat kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, satu-satunya orang benar yang benar-benar ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Satu-satunya perantara yang benar-benar mengerti teriakan kita, kesesakan kita. Berapa lama lagi Tuhan? Dan karena Yesus telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati, dan ia hidup, dan ia akan datang kembali. Suatu hari nanti, teriakan kita dan tangisan kita kepadanya akan berubah menjadi nyanyian dan puji-pujian bagi Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan akan iman kita, dan agar kita tidak berputus asa, tetapi kita ingat kasih setia Tuhan. Ingatlah perbuatan baik dari Tuhan. Ingat itu kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu. Jikalau pada kesempatan hari ini kembali kami boleh merenungkan firman, kami mohon kiranya Tuhan terus menopang dan menolong kami oleh Roh-Mu yang suci dan yang kudus, supaya Roh-Mu memampukan kami mengerti dan mengenal akan Engkau dan kasih setia, memberikan kami kekuatan untuk terus percaya, bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin semakin buruk kami perhatikan, tetapi supaya kami mengalihkan perhatian kami kepada kasih setia-Mu dan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan, sehingga di dalam kesesakan kami dapat memuji Engkau, dapat menyanyi bagi-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Berkati ya Tuhan di dalam perjuangan, baik itu mencari nafkah, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan tolong berjuang untuk segala penyakit yang diderita. Berikanlah penghiburan dan kekuatan, juga kasih-Mu di dalam setiap mereka. Jemaat-jemaat lanjut usia berilah kekuatan Tuhan. Dan juga perjuangan kami untuk hidup bagi Tuhan. Berjuang melawan kedagingan. Berjuang melawan kekuatan dosa yang ingin menjatuhkan kami. Tolonglah kami, agar kami berkomitmen dengan tekad yang kuat untuk mau hidup bagi Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.